Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Ya, akhirnya saya punya percaya diri untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi 2 minggu ya, dia bisa sebenarnya. Baru belajar kitab Mukhtasar, ini Ustadz udah berani baca kitab Arab gundul. Pantas dia banyak berdusta atas nama kitab para ulama. Wong dia nggak paham ilmu alat, gimana mau paham kitab para ulama? Nakirah, inilah nakirah. Tanda utama nakirah adalah tanwin. Ya. Tanda utama nakirah. Mana ada tanwin itu tanda isim nakirah? Itu hanya cocok logi Anda saja ternyata. Tanwin bukanlah tanda isim nakirah mas bro, karena pada isim ma'rifah juga ada masuk tanwin. Contohnya Zaidun, Muhammad. Isim nakirah itu nggak butuh tanda mas bro, karena dia adalah asal. Lihat saja kitab Kawatibud Duriyah, an-nakiratu la tahtaju fi dilalatiha ilal qarinah. Kitabu Muhammadin. Jadi ma'rifah sekarang. Kitabu jadi ma'rifah. Pada lafaz Muhammadin dibaca dengan tanwin, padahal kalimat Muhammadin adalah ma'rifah dengan isim alam. Maka runtuhlah rumus Firanda yang mengatakan tanwin adalah tanda utama isim nakirah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ma'asyaral muslimin, sobat tuarul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami akan nampakkan betapa bodohnya Wahabi dalam bidang ilmu nahu. Nahu tingkat dasar saja masih ngasal-ngasalan ngajari jamaahnya. Jamaahnya pun jahil, pada iyain semua. Haduh. Padahal ilmu nahu ini sangatlah penting saudara-saudara. Ulama sepakat as-sarfu ummul ulum wa nahu abuha. Ilmu saraf adalah ibunya ilmu dan nahu adalah bapaknya ilmu. Sebagaimana dalam kitab Al-Falah fi Syarhil Muranil Arwah, kalau Anda tidak ngerti nahu, jangan asal baca kitab gundul mas. Ente pasti bakalan sesat kalau hanya modal nekat. Dalam satu video, Firanda Al-Wahabi ini dengan sombongnya meremehkan ilmu nahu. Katanya cukup belajar nahu 2 minggu Anda sudah bisa baca kitab gundul. Ya salam, pantes dobol. Orang 2 minggu udah jadi ustadz. Baik, kita simak dulu videonya. Karena kita memerlukan kecerdasan untuk bisa memahami ilmu nahwu. Ya, waktu saya terima di UGM, kemudian saya belajar, tahu-tahu ada daurah bahasa Arab. 2 minggu belajar kitab gundul, 2 minggu. Tapi waktu kemudian sambil kuliah, ada waktu liburan, saya pergi ke Pondok Gresik di Sedayu, Al-Furqan. Saya ikut pengajian itu sekitar 10 hari. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Ya, akhirnya saya punya percaya diri untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi intinya, sebenarnya kalau seorang serius dalam waktu 2 minggu, ya, dia bisa sebenarnya. Wah, sombong amat Anda. Belajar nahu 2 minggu nekat baca kitab gundul. Mungkin maksudnya kepalanya yang gundul ya saudara-saudara. Makanya pantas ulama Saudi melakap Anda dengan Al-Kazzab. Padahal baru belajar nahu tingkat mubtadi loh itu saudara-saudara. Baru belajar kitab Mukhtasar, ini Ustadz udah berani baca kitab Arab gundul. Pantas dia banyak berdusta atas nama kitab para ulama. Wong dia nggak paham ilmu alat, gimana mau paham kitab para ulama? Masih banyak bro ilmu nahu yang harus ente pelajari, mulai dari kitab Kawatibud Duriyah, Qatrun Nida, Al-Khudari, Taswiqul Khalan, Al-Azhari, dan banyak lagi kitab nahu lainnya mas bro yang harus ente pelajari. Baru ente baca kitab para ulama, sok-sok lu ngapal hadis lalu ambil pemahaman sendiri. Emang ente bisa ilmu alat apa? Jangankan nahu tingkat tinggi, huruf jar aja ente kagak tahu beda huruf jar asli Zaidi syabbah Zaidi. Belum lagi muta'ala huruf dan faedah huruf tersebut. Ini baru nahu dasar mas bro, belum lagi ilmu bayan. Contoh dalam Al-Quran, wa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, dan mereka memasukkan seluruh jari mereka dalam telinga. Ini gimana masuknya seluruh jari dalam telinga? Emang telinga segede telinga gajah bisa masuk tangan? Nah, ini majas apa namanya dalam ilmu bayan. Belum lagi ilmu badi, ma'ani dan lainnya. Haduh, modal kitab Mukhtasar udah nekat baca kitab gundul mas bro. Pantas dobol disebut Al-Kazzab. Baik, kami akan buktikan ilmu nahwu Wahabi tingkat dasar saja masih dobol. Ini dia videonya. Nakirah, inilah nakirah. Tanda utama nakirah adalah tanwin. Ya. Tanda utama nakirah, isim nakirah adalah tanwin. Hingga ini beda antara nakirah dengan ma'rifah. Aduh, Mas Firanda. Mana ada tanwin itu tanda isim nakirah? Tanwin itu hanya sebatas tanda isim untuk membedakan dari fi'il dan huruf. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan tanwin tanda nakirah. Itu hanya cocok logi Anda saja ternyata. Tanwin bukanlah tanda isim nakirah mas bro, karena pada isim ma'rifah juga ada masuk tanwin. Contohnya Zaidun, Muhammadun, atau yang lainnya, yaitu isim-isim ma'rifah yang ma'rifah dengan alam. Maka tidak boleh Anda katakan tanwin tanda nakirah, karena ma'rifah juga ada tanwin mas bro. Karena kedua isim ini saling bertentangan mas.
Isim nakirah itu enggak butuh tanda Mas Bro, karena dia adalah asal. Lihat saja kitab Qawaidud Duriyah, an-nakiratu la tahtaju fi dilalatiha ilal qarinah. Artinya isim nakirah tidak memerlukan tanda untuk mengatakan dia isim nakirah. Sebaliknya isim ma'rifah dia membutuhkan tanda untuk jadi isim ma'rifah. Salah satunya tandanya yaitu masuk alif lam. Karena isim ma'rifah adalah furu', maka furu' membutuhkan tanda agar beda dengan asalnya. Paham sampai sini? Padahal Anda sendiri dalam video itu menambahkan tanwin dalam isim ma'rifah, yang ma'rifah dengan isim alam pada kalimat Muhammadin, yaitu kitabu ketika diidhafahkan kepada Muhammadin. Ini dia videonya. Kitabu Muhammadin. Jadi ma'rifah sekarang. Kitabu jadi ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena diidhafahkan kepada Muhammad. Karena diidhafahkan kepada Muhammad. Karena diidhafahkan kepada Muhammad. Muhammad yang Muhammad adalah alam. Nah, di sini dia sedang menjelaskan isim ma'rifat yang keenam dengan sebab idhafah, yaitu lafaz kitabun. Lafaz kitabun ini yaitu nakirah. Lalu pada lafaz Muhammadin dibaca dengan tadwin. Padahal kalimat Muhammadin adalah ma'rifah dengan isim alam. Maka runtuhlah rumus Firanda yang mengatakan tanwin adalah tanda utama isim nakirah. Paham? Sebenarnya Firanda ini ketika itu sudah tahu kalau dirinya salah merumuskan tanwin isim tanda isim nakirah. Cuma dia malu meralat kembali biar enggak kelihatan bodoh. Makanya ketika dia mengulang bacaan Muhammadin, dia wakaf bacanya Muhammad biar jamaahnya tidak timbul tanda tanya dengan rumus dasarnya. Nah, inilah saudara-saudara betapa minimnya ilmu nahwu ustaz-ustaz Wahabi. Baru nahwu tingkat anak SD saja udah ngawur, gimana mau jadi ustaz? Ya salam, wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.